Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semua dan tetap cuan tentunya dari crypto market ya teman-teman. Pagi hari ini saat ini terpantau global crypto market cukup menggembirakan. Hari ini naik 2,39%. Dan the global crypto market ini totalnya 28.705,02 triliun. Namun saya tetap mengingatkan teman-teman jangan terlalu hype dulu karena saya melihat ini sepertinya masih semu ya. Sebab saya selalu mengingatkan antara isu dengan realisasi itu belum simetri loh teman-teman. Jadi ya nanti kita bisa melihat begitu kalau memang USA sudah melakukan tapering off-nya sudah selesai ya baru kita bisa berpikir ulang begitu. Kalau seperti ini karena ada mungkin info-info yang bagus ya di negara-negara tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa membuat market ini agak naik seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lihat di sini Bitcoin naik tipis ya, Ethereum juga naik hanya 2,9%, Binance ini BNB yang naiknya cukup kencang sama Polkadot ya teman-teman. Ini saya usahakan Polkadot secepatnya ya. Waktu itu saya baru bahas Cardano sama Ripple ya. Cardano, Ripple, Dogecoin, Shiba Inu saya udah bahas. Saya usahakan ini Solana sama Polkadot teman-teman karena ini juga bagus saya lihat. Oke ya, jadi keangkat karena BNB ya dari The Big Ten sama Polkadot yang market cap-nya bobotnya cukup besar ya teman-teman. Demikian pula dengan Dogecoin juga ya, Dogecoin ranking 12 ini naiknya cukup besar. Kemudian Polygon juga cukup besar, ini juga saya sudah review ya teman-teman. Kemudian Shiba Inu juga naiknya ya 1,36%, belum cukup besar ya teman-teman. Oke. Yang saya mau sampaikan sekarang adalah beberapa waktu yang lalu kan saya sudah bilang teman-teman, kalau Anda pusing-pusing daripada mikirin micin kerjanya rakul, daripada kondisi seperti itu, lagi pula marketnya sangat volatile, nggak jelas begitu, saya kan pernah bilang kalau Anda punya uang, kenapa nggak nabung aja BNB. Nah hari ini saya mau ngomong khusus tentang BNB, bukan bisnisnya belum, tapi ini contoh satu currency yang memang mengapa dia cepat rebound? Ada penyebabnya teman-teman ya. Pertama, Anda tahu kan bahwa Changpeng Zhou atau CZ itu beritanya kan sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia dari jajaran kripto. Begitu ya teman-teman, dari jajaran kripto. Namun selain itu ada isu-isu lain juga yang sebetulnya membuat BNB ini cukup kencang. Dan kalau kita lihat teman-teman BNB ya, ini dia kan ranking 4 ya, harganya 6.578.892. Kemarin ini kalau nggak salah udah sempat pernah menyentuh 5.000 sekian, 5.800.000-an kalau nggak salah kemarin ya teman-teman. Kalau kita perhatikan naiknya cukup kencang, artinya BNB ini karakteristiknya walaupun dia jatuh harganya, dia tipe yang gampang rebound. Ya, jadi perhatikan teman-teman, mengapa demikian? Karena supply-nya juga sangat sedikit ya teman-teman. Nah ini sudah diaudit Certic loh ya. Nah kalian lihat ini ya, Binance saja butuh Certic ya. Binance saja butuh Certic dan skornya cukup bagus ya, 94 skornya begitu. Security skornya 94. Oke, jadi kalau kita lihat total supply-nya itu cuma segini teman-teman, 166.801.148 token BNB. Jadi dengan total supply seperti ini kan limited, makanya harganya mahal.
begitu teman-teman. Jadi jumlahnya nggak sampai nolnya nggak bisa disebutkan ya, 60 juta kuadriliun sampai gitu-gitu ya, itu nggak begitu. Jadi memang dia jumlahnya sangat limited begitu. Kalau itu berapa itu tadi? 166,8 juta. Coba kita lihat ya, bandingkan dengan Bitcoin teman-teman. Bitcoin itu nah lebih sedikit lagi ya, 21 juta saja maksimum supply-nya. Jadi jauh lebih sedikit, hanya seperdelapannya si BNB teman-teman ya. Nah, jadi kemudian dengan jumlah yang sangat terbatas, kemudian Anda tahu bukan, setiap kali Anda melakukan transaksi di seluruh jaringan Binance Smart Chain, ya bukan, Anda harus siapkan BNB. Begitu. Gas fee, misalnya Anda pakai Trust Wallet atau pakai MetaMask, harus ada BNB bukan di dalam. Iya, harus ada BNB karena gas fee itu disetting ya pakai BNB. Nah, jadi di sana utilitasnya betul-betul bersirkulasi dengan baik, teman-teman. Karena setiap saat kan orang transaksi bukan di Binance Smart Chain, apalagi Michin. Michin kan banyaknya di BSC kan. Jadi transaksinya cepat sekali, teman-teman, BNB ini. Nah, jadi saya sangat menyarankan ya, teman-teman, kalau harganya lagi di bawah begini, ya mungkin sekarang bolehlah cicil dikit, tapi terutama nanti kalau sudah di 5 jutaan, apalagi sampai 4,9 seperti tahun lalu di bulan Mei itu, waduh, sebaiknya amankan dulu ya. Saran saya ini, tapi tetap do your own research, karena ini kan apalagi yang harus diragukan. Coba Anda lihat, ini BNB ini dijual begitu banyak market, responnya high semua loh. Lihat nih, cuman satu ini moderate Bitham, ini nggak terkenal juga Bitham. Ini semua apresiasinya high semua. Coba lihat, ini saya belum buka semua teman-teman. Kalau sempat ini dibuka semua tuh, high semua. Lihat nih apresiasi ya, sebelah kanan yang hijau ini teman-teman. Nih, ini confidence ya, confidence-nya orang, kepercayaan orang kepada BNB itu high semua, lihat tuh. Nah, ini cuman ya yang moderate paling yang nggak terkenal, FW ini apa, ini nggak terkenal juga pun begitu. Big Global paling cuma satu ini gitu. Tapi sisanya, waduh, ini kalau lot more banyak lagi ini. Hampir semua exchange pasti jualan BNB, teman-teman. Nah, ya kan? Jadi daripada capek-capek, kalau menurut pendapat saya dan perkiraan juga beberapa orang ya di tahun lalu, kalau ke 10 juta atau 15 juta ini bisa tembus. Mungkin tahun ini, mungkin. Jadi amankan dulu aja. Lumayan kan dapat 100%. Nah, daripada pusing cari micin, mau nyari cuan 1-2 juta aja, mungkin berjuang dulu. Kenapa nggak taruh aja di sini 100 juta uang Anda? Diam-diam aja, nanti cuan 100% tahun depan, beberapa bulan lagi dapat cuan 100 juta juga, 100%. Kan enak. Gitu. Kalau bisa yang gampang, kenapa mesti yang sulit sih? Begitu, yang rakpul-rakpul, begitu. Kita harus berhadapan dengan resiko rakpul, scam. Saya ajarin yang bener kan, gitu loh teman-teman. Jadi tolong diperhatikan ya. Saya ajarin passive income, diam-diam dapat duit kemarin kan saya udah bilang tuh ya. Saya ajarin yang bagus-bagus begini ya. Tapi terserah Anda. Kalau Anda doyannya miciners ya monggo-monggo aja. Oke, salah satu penyebabnya teman-teman ini ya, Binance ya becomes official sponsor of the Total Energies Africa Cup of Nations AFCON 2021 begitu ya. Ini 2022 deh kayaknya, salah ini, bukan 2021 ini teman-teman ya. Binance is thrilled to announce that is a sponsor taking place from, nah jadi jadi maksudnya begini teman-teman, ini kayaknya ada ini sedikit ya. Binance dengan senang hati mengumumkan bahwa itu adalah sponsor resmi turnamen Piala Afrika Total Energi AFCON yang berlangsung dari jadi pialanya sorry ya, Piala Afrikanya AFCON 2021 tapi mungkin diadakan 2022. Jadi tanggal 9 Januari hingga 6 Februari ya. Ini sponsor utama lah ya kalau saya lihat ini teman-teman, ini ya Binance. Ya, kalau udah masuk di liga persepak bolaan begini, ya udah hype aja, pasti cepet hype-nya. Kenapa? Anda tahu kan bahwa di seluruh dunia olahraga bola kaki ini atau football ini kan ya pendukungnya banyak sekali teman-teman, begitu ya, begitu baik yang liga maupun World Cup. Waduh, ini tumpah ruah nih jumlah orangnya. Nah, jadi kalau udah masuk ke sini ya percaya deh, Binance ini akan hype ke depannya, begitu ya.
Oke, coba saya terjemahin dulu ke Indonesia yang bener gitu ya. Ke Indonesia, tunggu ya. Dan begitu. Oke, ini ya teman-teman. Jadi dia bilang apa? Apa yang diharapkan? Kesepakatan sponsorship ini akan menjadikan Binance platform cryptocurrency dan blockchain eksklusif untuk turnamen AFCON 2021 saat kami membawa merek dan teknologi global kami ke sepak bola Afrika. Ayo. Binance juga akan menjadi mitra resmi dari Assist of the Day, Binance Assist of the Week, Binance Assist of the Tournament yang akan dipromosikan di seluruh saluran media sosial CAF, ya kan? CAF ya, ini berarti maksudnya Afrika, teman-teman. Dan di 6 tempat di 5 kota di Kamerun. Wah, mantap ya. Piala Afrika Total Energies dimulai pada hari, oh ini maksudnya ya. Tapi ini piala apa namanya? AFCON 2021 tapi diadakannya 2022 ya. Ya, nanti hari apa itu? 9 Januari, berarti udah lewat kemarin ya, tanggal 9 Januari katanya pukul 17.00 waktu sana ya. Dengan tuan rumah Kamerun menghadapi Burkina Faso. Lebih dari 160 negara akan menyiarkan langsung turnamen tersebut. Nah, ini kan iklan sebetulnya. Ketika penontonnya sampai 300 juta lebih, ya kan, 160 negara lebih meliput sepak bola ini. Ketika dia liput kan, ini apa namanya ini, iklan-iklan Binance ini ya kan, yang di sebelah ini ya, ini kan iklan semua ini teman-teman. Ini kan seluruh dunia akan menonton. Jadi ini pasti efek viral yang visualize langsung teman-teman. Dan ini akan membuat BNB lebih terbang lagi begitu. Jadi saya bisa mengerti, oh iya ini Binance-nya banyak digandrungi ya. Jadi wajar kalau naik 5% hari ini teman-teman ya. Oke, mereka mengatakan saya senang menyambut Binance sebagai sponsor resmi turnamen AFCON tahun ini. Melalui kemitraan dengan CAF ini, Binance akan terhubung lebih jauh dengan penggunanya dan komunitas Afrika. Nih, berarti sebetulnya Afrika sangat mensupport Binance ini, sangat welcome dengan Binance, teman-teman. Begitu ya. Oke, kemudian sebagai bagian dari misi kami untuk mendorong adopsi blockchain dan memungkinkan akses yang lebih besar ke layanan keuangan untuk dunia yang tidak memiliki rekening bank, Binance telah menyediakan kelas pendidikan kripto gratis. Nah, yang kayak gini-gini kan mantap, ya kan? Jadi, ini adalah media dan cara untuk mendrill nasabah atau customer seluruh Afrika ya. Coba kita cari tahu dulu teman-teman ya, demografi Afrika itu berapa sebetulnya? Demografi Afrika, ya kan? Ini misalnya demografi Afrika misalnya ya, kita coba lihat ini teman-teman. Oke, the population of Africa has grown rapidly over the past century and consequently shows a large youth birth. Oh, banyak anak muda. Nah ini, ya kan? Toh. Dan akibatnya menunjukkan besar tonjolan muda. Lebih diperkuat oleh, kemudian nih tingkat kepadatan 44 per kilometer persegi ya pertumbuhannya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini Afrika 2018 saja 1.300.000 ya. Oke, pertumbuhannya cepat sekali ya. Seperti itu. Nah ini dia teman-teman, populasi Afrika. Pertumbuhan penduduknya cepat sekali loh. Jadi ini millions ya, millions juta, berarti 1,4 miliar ini sudah tahun 2020. Mungkin sekitar 1,5 miliar mungkin ya. Ini dia. Populasi Afrika adalah 177 juta pada tumbuh 77,6 kali menjadi lebih dari nih 1,3 miliar pada tahun 2020. Wah, itu hampir sama dengan jumlah China, teman-teman. Iya kan? Betul nggak? Jadi pintar ini si CZ ini pintar gitu. Oke lah, mungkin dia ditolak ya dengan masalah mining Bitcoin lah, Cina berusaha menekan lah segala macam. It's okay. Ya, tapi dia masuk, dia menerobos begitu kuat ke Afrika dan ya hampir sama jumlah penduduk seluruh Afrika dengan seluruh China. Jadi ya nggak tetap menang lah dia ya.
Seperti itu. Mantap, bagus strateginya ya. Nggak dapat Cina, seluruh Afrika dia ambil, teman-teman. Nah, itu teman-teman, cara berpikir strategi seperti itu yang kita harus miliki. Begitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa berinvestasi itu dengan hype-hypean, nggak pakai strategi, hanya pakai emosi, nggak bisa. Orang yang berinvestasi hanya pakai emosinya, ya, otaknya nggak dipakai, biasanya akan berubah jadi fooder. Habis itu dia ngomong kotor, habis itu dia kebun binatang, otaknya jadi hitam, lama-lama nggak pernah bertumbuh memang. Susah mau berinteraksi sama orang seperti itu. Ya, kalian kalau seperti itu nggak akan bisa maju sampai kapanpun. Selama kalian negatif orangnya, sampai kapanpun kalian nggak akan bisa maju. Nah, lihat ini, orangnya positif kan, CZ ini kan. Oke, dilarang-larang, ditekan-ditekan di Cina. It's okay, it's okay. India juga ikut-ikutan, it's okay. Dia sikat habis ini seluruh Afrika. Mantap, mantap. Bagus sekali, begitu. Oke, teman-teman, sekali lagi, ini hanya, hanya share singkat. Saya sendiri sudah akumulasi juga ya BNB ya teman-teman, di samping Shiba Inu ya, pokoknya barang, karena kan udah bolak-balik bilang bukan, barang bagus harga murah sikat aja, apa susahnya. Tapi ya ingat, do your own research kan gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja saya share singkat tentang BNB, dan saya rasa kalau cuma 100% itu tahun ini mungkin ya nggak susah lah bagi BNB, karena orangnya kan cerdas CZ ini untuk mencari market teman-teman, dan utilitasnya juga tinggi ya kan. Semakin banyak orang masuk kripto, semakin banyak pakai BNB, sementara stoknya juga segitu-segitu aja, ya udah tinggal tunggu waktu aja ini terbang kan gitu. Sesimpel itu kok analisanya. Oke ya teman-teman, sampai jumpa pada analisa atau review konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.